Assalamualaikum. Kembali lagi bertemu di channel Bangkang, channel vlog, alur film dan tutorial. Hari ini saya akan membagikan alur film mengenai film Miracle Letters to President. Sebelum mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Film ini bercerita mengenai Jun Kyung dan juga kakaknya Bo Kyung yang tinggal di daerah pedalaman Gyeongbu-do. Untuk pergi ke sekolah atau ke kota, orang-orang di desanya harus pergi berjalan bermil-mil dan melewati lorong serta jembatan yang merupakan perlintasan kereta api. Karena hal inilah Jun Kyung sedari SD sudah mengirimkan surat kepada presiden yang meminta untuk pembangunan stasiun pemberhentian kereta api di desa tempat ia tinggal, agar mereka tidak perlu lagi berjalan bermil-mil jika ingin pergi ke sekolah ataupun ke kota, dan menghindari bahaya yang sering terjadi di jembatan tempat perlintasan kereta api tersebut. Ketika memasuki SMA, Jun Kyung tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lahi. Meski memiliki sikap yang aneh, namun hal itu justru membuat Lahi tertarik kepada Jun Kyung. Dan Lahi memutuskan untuk mencoba mendekati Jun Kyung. Saat berangkat ke sekolah, Lahi tidak sengaja melihat Jun Kyung mengirimkan surat ke dalam kotak pos, yang mana surat tersebut ditujukan kepada presiden. Namun Lahi mengira surat tersebut adalah surat yang ditujukan kepada pacar Jun Kyung, sehingga Lahi memutuskan untuk membongkar isi tas Jun Kyung dan mencari apa surat yang telah dikirimkannya tersebut. Setelah tahu bahwa surat yang dikirimkan Jun Kyung adalah surat kepada presiden, maka Lahi memutuskan untuk membantu Jun Kyung menuliskan surat terhadap presiden. Untuk membantu masyarakat dalam melintasi lorong dan jembatan yang merupakan perlintasan kereta api, maka Jun Kyung membuat sebuah alat di mana alat tersebut dapat memberitahu warga jika kereta api akan segera lewat atau tidak. Namun, warga yang kurang mengerti dengan teknologi justru merasa bingung mengenai alat yang diciptakan oleh Jun Kyung. Merasa frustasi, akhirnya Lahi mengajak Jun Kyung untuk mengikuti perlombaan cerdas cermat yang diadakan di kota sebelah agar menjadi perhatian dan bisa berbicara langsung terhadap presiden. Namun, Jun Kyung yang tidak pernah menaiki bus malah muntah-muntah ketika akan pergi ke kota sebelah. Suatu hari, ayah dari Lahi datang ke sekolah memberitahukan bahwa Lahi akan pindah ke Seoul untuk melanjutkan studinya. Di perjalanan pulang, Jun Kyung terkejut ketika melihat alat yang dia ciptakan justru rusak dan melihat kejadian tidak mengenakan bahwa seorang warga dari desanya telah tenggelam di sungai tempat jembatan penyeberangan perlintasan kereta api. Karena merasa terkejut, Jun Kyung akhirnya teringat kejadian yang terjadi terhadapnya di masa lalu, di mana Bo Kyung kakaknya telah tewas karena terjatuh dari jembatan tersebut ketika kereta api lewat. Namun karena Jun Kyung terlalu terkejut, arwah kakak Jun Kyung, Bo Kyung, merasa tidak tega untuk pergi dan tetap menemani Jun Kyung menjalani hari-harinya, meskipun hanya sebagai arwah.
Di hari keberangkatan, Lahi menunggu kedatangan Junkyung karena percaya Junkyung akan ikut pergi bersama Lahi melanjutkan studi ke Seoul. Namun, Junkyung justru tidak pernah datang. Akhirnya Lahi pergi sendiri dan Junkyung kembali ke desanya. Di tengah perjalanan, Junkyung tak sengaja bertemu dengan anak dari ibu yang tewas tenggelam di sungai tersebut. Akhirnya menangis sejadi-jadinya dan memutuskan memberitahu warga untuk membangun sendiri stasiun persinggahan kereta api di desa mereka. Namun idenya tersebut justru mendapat tertawaan dari warga sekitar. Namun Junkyung tak patah arang. Akhirnya dia membangun sendiri stasiun persinggahan kereta api di tempatnya meski tanpa bantuan warga. Warga yang merasa kasihan dengan Junkyung akhirnya satu persatu mulai berdatangan untuk membantu Junkyung membangun stasiun persinggahan kereta api di desa mereka. Wartawan yang merasa kagum dengan kegigihan Junkyung akhirnya datang ke sekolah untuk mewawancarai Junkyung mengenai alasan sebenarnya dia bersikeras untuk dapat membangun stasiun kereta api di desa dia tinggal. Ketika Lahi datang saat sedang berlibur dari studinya ke tempat Junkyung, Junkyung memutuskan untuk jujur kepada Lahi mengenai alasannya tidak ingin pergi ke Seoul dan tetap bertahan di desanya. Karena kecerdasan Junkyung, Junkyung akhirnya mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya, namun merasa bingung apakah menerima atau tidak tawaran beasiswa tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba ketika peresmian stasiun persinggahan kereta api pertama mereka. Namun, yang mereka harapkan justru tidak terjadi. Kereta api tetap lewat tanpa pernah singgah di stasiun baru yang mereka bangun. Teman ayah Junkyung menceritakan mengenai Junkyung yang memasuk berita dan membuat ayah Junkyung marah besar karena di dalamnya membahas tentang kematian kakaknya. Lalu ayahnya menelepon wartawan tersebut dan wartawan tersebut menceritakan alasan sebenarnya Junkyung ingin membangun stasiun persinggahan kereta api tersebut. Mengetahui kebenarannya, ketika pulang dari tempat kerja, ayah Junkyung singgah di stasiun persinggahan kereta api yang dibangun Junkyung dan warga desa. Dan betapa terkejutnya ayah Junkyung ketika melihat pahatan yang berada di peletakan batu pertama pembangunan stasiun pemberhentian kereta api. Keesokan harinya, ayah Junkyung memutuskan untuk memberanikan diri memberhentikan kereta api di persinggahan baru yang dibangun oleh Junkyung dan warga desa, meski tanpa izin dari pemerintah. Setelah bertemu dengan Junkyung kembali, ayah Junkyung memaksa Junkyung untuk mengikuti tawaran beasiswa yang diberikan kepadanya dan menjemput kembali cita-citanya yang telah dia lupakan. Dan betapa senangnya ayah Junkyung ketika mengetahui bahwa anaknya berhasil diterima dengan beasiswa yang ditawarkan kepadanya. Di malam harinya, sebelum Junkyung berangkat, ayah Junkyung akhirnya jujur mengenai peristiwa yang terjadi terhadap kakaknya. Bahwasanya dialah masinis yang mengendarai kereta api tersebut ketika kakak Junkyung tidak sengaja terjatuh ke sungai di jembatan penyeberangan jalur kereta api tersebut. Dan akibat merasa bersalahlah, ayah Junkyung beberapa kali hampir ingin bunuh diri dan juga berusaha menjauhi Junkyung.
Hari keberangkatan Jun Kyung untuk beasiswanya pun tiba. Kakak Jun Kyung, Bo Kyung, yang merasa bahwa Jun Kyung saat ini sudah cukup stabil dan bisa ditinggalkan sendiri, memberitahu Jun Kyung bahwa dia akan benar-benar pergi. Tapi bagaimana kisah Jun Kyung dengan Lahi? Nah, sebelum naik ke pesawat terbang, Lahi tiba di bandara dan merasa marah terhadap Jun Kyung karena tidak menunggunya. Namun happy ending ya. Sekian dulu mengenai film Miracle Letters to President. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur film lainnya. Assalamualaikum.